Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 52 praktikan laboratorium simulasi komputer tahun 2023. Di sini kami dari kelompok 52 dengan anggota saya sendiri, Gita Wahyuningsih dengan MPM 2112 dan rekan saya Wardatul Lailiyah dengan MPM 2140. Melalui video ini kami ingin menjelaskan tentang laporan resmi kami di modul 3 ini yang berjudul Simulasi Sistem Dinamis Produksi Tepung Terigu pada PT Bogasari menggunakan bantuan software Vensim. Di sini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang abstrak. Pada PT Bogasari merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung terigu yang terbuat dari gandum. PT Bogasari menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu yang terus berubah. Metode sistem dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Maka dari itu, PT Bogasari berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Bogasari dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan software Vensim. Dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario ketiga dipilih. Skenario tersebut dipilih karena tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah persediaan pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.770 ton, pada tahun 2026 sebesar 1.830 ton, pada tahun 2027 sebesar 2.340 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 3.300 ton. Sehingga bahan baku tepung terigu pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi tepung terigu dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab pendahuluan. Sektor industri di Indonesia semakin hari semakin maju dan semakin variatif. Hal tersebut dikarenakan kemajuan teknologi yang berakibat pada bertambahnya kebutuhan manusia. Salah satu contohnya adalah pada PT Bogasari yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung terigu. Karena permintaan masyarakat yang terus meningkat, membuat pimpinan PT Bogasari tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat peningkatan maupun penurunan persediaan bahan baku tepung terigu yaitu gandum. Secara umum, jumlah persediaan tersebut dipengaruhi oleh banyaknya permintaan konsumen terhadap tepung terigu. PT Bogasari merupakan salah satu contoh perusahaan yang memiliki permasalahan sistem dinamik. Sistem dinamik sendiri adalah suatu metode analisis permasalahan di mana waktu merupakan salah satu faktor penting dan meliputi pemahaman bagaimana suatu sistem dapat dipertahankan dari gangguan di luar sistem atau dibuat sesuai dengan tujuan dari pemodelan sistem yang akan dibuat. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan juga mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu yang terus mengalami perubahan. Metode sistem dinamis merupakan suatu metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Nah, kemudian kita masuk ke simulasi. Simulasi sendiri merupakan penyelesaian atau perhitungan tahap demi tahap dari persamaan matematika yang menggambarkan keadaan sistem untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada sistem tersebut, sehingga diketahui perilakunya. Simulasi mengacu kepada kumpulan dari metode dan aplikasi untuk meniru perilaku dari sistem yang sebenarnya tanpa perlu membuat sistem yang asli yang dapat menguras banyaknya sumber daya. Simulasi bisa diterapkan di berbagai macam bidang, baik itu industri dan juga di aplikasi. Causal loop diagram. Langkah awal dalam pembuatan simulasi sistem dinamik adalah dengan merumuskan model sesuai dengan kondisi existing. Yang paling utama adalah pembuatan konsep causal loop diagram. Adalah dengan melakukan identifikasi serta menghubungkan antar masing-masing variabel yang berpengaruh.
Nah, kegunaan dari causal loop diagram yang pertama adalah untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah, yang kedua membantu menghasilkan ide-ide untuk pemecahan masalah, dan yang ketiga membantu dalam penyelidikan lebih lanjut atau pencarian fakta. PT Bogasari sendiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung terigu sebagai produk utamanya. PT Bogasari menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Bogasari berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, pada penyelesaian permasalahan ini dibantu dengan menggunakan software Vensim, di mana software Vensim sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan juga fleksibel. Vensim dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal, dan perangkat lunak Vensim sendiri itu tersedia dalam beberapa konfigurasi. Yang pertama ada Vensim PLE atau Personal Learning Edition. Vensim PLE ini membantu penggunanya memulai dengan membangun pemodelan atau sistem thinking dan sistem dinamik. Dan yang kedua Vensim Profesional, memungkinkan penggunanya untuk menggunakan subscript untuk memudahkan penanganan kompleksitas rinci, berisi editor teks, dan memiliki kemampuan optimasi termasuk kalibrasi model dan juga optimasi kebijakan. Dan yang ketiga ada Vensim DSS, memungkinkan penggunanya untuk membuat simulator manajemen fungsi model untuk menyesuaikan Vensim dengan mendefinisikan makro atau fungsi eksternal, dan juga untuk menautkan ke perangkat lunak pemrograman lain melalui Vensim DLL. Nah, kemudian kita masuk kepada metodologi penelitian. Sistem dinamik berhubungan dengan waktu yang sangat tergantung dari bagaimana perilaku mengatur sistem dengan tujuan yang menggambarkan sistem dan pemahamannya. Studi kasus mengenai persediaan di PT Bogasari ini menggunakan bantuan software Vensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas proses pengangkutan yang terjadi, serta untuk mengetahui perbandingan antara total waktu dari aktivitas dan output dari simulasi. Software Vensim sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan juga fleksibel. Perangkat lunak Vensim dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram simpang kausal atau dari pembuatan diagram stok dan flow. Nah, pengambilan data dilakukan dari data sekunder atau bukan wawancara. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode pengamatan langsung pada PT Bogasari yang berlokasi di Malang, yang memproduksi tepung terigu. Dalam kegiatan produksi tersebut, terdapat beberapa aktivitas kegiatan produksi dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas produksi. Adapun data yang diperlukan adalah ketersediaan bahan baku tepung terigu. Yang kedua, causal loop diagram. Nah, berikut ini merupakan gambar causal loop diagram dari simulasi sistem dinamik produksi tepung terigu di PT Bogasari. Yang ketiga ada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Vensim. Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data tersebut. Dan berikut ini langkah-langkah penyelesaian masalah yang kami gambarkan dalam bentuk flowchart. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dari tahap mulai. Tahap ini merupakan tahap awal di dalam melakukan penelitian. Kemudian dilanjutkan pada studi pustaka, yang merupakan tahap pencarian referensi baik itu buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Dan dilanjut pada studi lapangan. Survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan tahap rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan juga penelitian. Rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah pengumpulan data dengan cara mensimulasikan sistem dinamik untuk menentukan ketersediaan bahan baku tepung terigu pada PT Bogasari dengan menggunakan bantuan software Vensim. Dan untuk tahapan selanjutnya yaitu menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Batasan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan. Manfaat penelitian ini adalah
digunakan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjut dengan tahap pengumpulan data. Di tahap pengumpulan data ini, data yang digunakan adalah untuk proses atau input penelitian, di mana pada studi kasus kali ini, data yang digunakan adalah ketersediaan bahan baku tepung terigu di PT Bugasari. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Data pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode simulasi dinamik dengan bantuan aplikasi Vensim untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi. Permasalahannya adalah tentang bagaimana PT Bugasari mengetahui ketersediaan bahan baku tepung terigu agar dapat memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian dilanjut dengan tahap verifikasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, dan juga validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi yang ada. Kemudian dilanjut dengan validasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu, kelompok, atau simulasi atau situasi yang menyangkut dengan karakteristik yang diukur dan mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu. Kemudian dilanjut dengan tahapan hasil dan pembahasan. Pada tahapan ini, sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian didapatkan kesimpulan dan juga saran dari penelitian ini. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian serta usulan atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan. Kemudian tahapan selesai, di mana penelitian ini selesai dan didapatkan hasil yang valid. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validasi sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item. Nah, dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi aktivitas produksi tepung terigu pada PT Bugasari. Nah, di sini verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke tahap validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Dan di bawah ini merupakan validasi model pada Vensim. Nah, kemudian didapatkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 0,06, yaitu 0,6 per 100. Dan di sini dibulatkan menjadi 6%. Kemudian didapatkan persen error dari standar deviasi, data empiris, dan data output simulasi sebesar 0,04 atau 4%. Dan output simulasi produksi tepung terigu pada PT Bugasari dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian kita masuk ke skenario yang pertama. Di sini ada grafik ketersediaan tepung terigu. Pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 1 pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami sedikit penurunan, tetapi selanjutnya pada tahun 2025 hingga tahun 2028 selalu mengalami peningkatan setiap tahun yang ditunjukkan pada garis merah. Nah, kemudian tabel PET ketersediaan tepung terigu.
Pada tabel PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 1 tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.920 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.280 ton, pada tahun 2027 sebesar 3.240 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 4.800 ton. Kemudian kita masuk ke skenario yang kedua, grafik PET ketersediaan tepung terigu. Pada grafik PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario yang kedua di tahun 2023 hingga tahun 2028 mengalami penurunan yang ditunjukkan pada garis merah. Kemudian kita masuk ke tabel PET ketersediaan tepung terigu. Pada tabel PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 2 pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.470 ton, pada tahun 2026 sebesar 930 ton, pada tahun 2027 sebesar 540 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 300 ton. Kemudian kita masuk ke skenario yang ketiga. Di sini terlihat grafik ketersediaan tepung terigu. Analisanya adalah sebagai berikut. Pada grafik PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 3 pada tahun 2023 ke tahun 2025 itu mengalami sedikit penurunan, tetapi selanjutnya di tahun 2026 sampai 2028 selalu mengalami peningkatan setiap tahun yang ditunjukkan pada garis merah. Kemudian kita masuk pada tabel PET ketersediaan tepung terigu. Dengan analisa tabel PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 3 tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.770 ton, pada tahun 2026 sebesar 1.830 ton, dan juga pada tahun 2027 sebesar 2.340 ton, dan di tahun 2028 ini sebesar 3.300 ton. Kemudian kita masuk ke skenario yang keempat. Yang pertama ada grafik ketersediaan tepung terigu. Pada grafik PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 4 di tahun 2023 sampai tahun 2024 itu mengalami sedikit penurunan, tetapi selanjutnya pada 2025 hingga tahun 2028 selalu mengalami peningkatan setiap tahun yang ditunjukkan pada garis merah. Nah, tabel PET ketersediaan tepung terigu ada pada gambar. Dengan analisa pada tabel PET di atas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tepung terigu pada skenario 4 di tahun 2023 ini sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.760 ton, pada tahun 2025 sebesar 2.970 ton, pada tahun 2026 sebesar 3.630 ton, pada tahun 2027 sebesar 4.740 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 6.300 ton. Nah, kemudian kita masuk ke user interface yang ditunjukkan pada gambar yang ada pada laporan yang telah kami buat. Dengan analisa pada gambar di atas didapatkan flow diagram yang telah sesuai dan terdapat user interface yang adjustable dan dapat disesuaikan oleh pengguna atau user, sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijelaskan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Adapun analisa output pada jurnal ini yaitu berdasarkan hasil output dengan bantuan software Pensim didapatkan skenario 1 ketersediaan bahan baku tepung terigu 1 di tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.920 ton, pada tahun 2026 sebesar 2.280 ton, pada tahun 2027 sebesar 3.240 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 4.800 ton. Pada skenario 2 terjadi penurunan ketersediaan bahan baku tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.470 ton, pada tahun 2026 sebesar 930 ton, pada tahun 2027 sebesar 540 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 300 ton.
Pada skenario yang ketiga, ketersediaan bahan baku tepung terigu di tahun 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 2.160 ton, pada tahun 2025 sebesar 1.770 ton, pada tahun 2026 sebesar 1.830 ton, pada tahun 2027 sebesar 2.340 ton, dan di tahun 2028 sebesar 3.300 ton. Pada skenario 4, ketersediaan bahan baku tepung terigu di tahun 2023 ini sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 2.760 ton, di tahun 2025 sebesar 2.970 ton, dan di tahun 2026 sebesar 3.630 ton, dan di tahun 2027 sebesar 4.740 ton, dan di tahun 2028 sebesar 6.300 ton. Dari hasil output keempat skenario di atas, diketahui bahwa skenario yang paling baik adalah skenario 3, di mana di skenario 3 ini jumlah ketersediaan bahan baku tepung terigu di tahun 2023 ini sebesar 3.000 ton, 2024 sebesar 2.160 ton, di tahun 2025 sebesar 1.770 ton, dan di tahun 2026 sebesar 1.830 ton. Di tahun 2027 sebesar 2.340 ton, dan di tahun 2028 sebesar 3.300 ton, di mana jumlah tersebut tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan pelanggan. Tetapi pada tahun 2024 dan tahun 2025 jumlah ketersediaan menurun sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, yaitu pada tahun 2024 jumlah permintaannya sebesar 2.550 ton, sedangkan ketersediaan hanya 2.160 ton. Lalu di tahun 2025 jumlah permintaannya itu adalah 2.100 ton, sedangkan ketersediaan tepung terigu hanya sebesar 1.770 ton. Hal ini dapat diterima daripada menyimpan stok yang terlalu banyak di gudang yang menyebabkan beberapa kerugian, seperti bertambahnya biaya atau kos untuk sewa gudang maupun untuk pegawai penjaga gudang. Kerugian yang kedua adalah menurunnya kualitas tepung terigu dikarenakan terlalu lama berada di penyimpanan gudang. Kerugian yang ketiga adalah pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang, sehingga dalam mencegah kelebihan stok produk tepung terigu untuk menghindari kerugian, maka perusahaan perlu melakukan monitoring secara bertahap agar tidak terjadi overproduksi. Kesimpulan, pada PT Bogasari yang memproduksi tepung terigu dapat diketahui dari hasil keempat skenario di atas, maka diketahui bahwa skenario yang ketiga merupakan skenario terbaik karena total ketersediaan tepung terigu di pasaran tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah persediaan. Persediaan suatu barang yang berlebih dari suatu permasalahan baru akan mendatangkan sebuah kerugian bagi perusahaan. Untuk kerugian yang pertama, misalnya menurunnya nilai kualitas barang yang dibeli. Yang kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari para pemasok, karena jika uang kas keuangan usaha selalu menipis atau sedang pada posisi menipis, akan memunculkan masalah baru. Misalnya akan menambah utang usaha. Dan yang ketiga, pada likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang kita miliki itu tidak seimbang. Dalam mengatasi permasalahan kelebihan stok tepung terigu tersebut, maka perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala, pemantauan secara berkala dalam membantu keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur atau bertahap. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang kita masukkan di dalam jurnal yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjut pada pengaplikasian software Vensim untuk menyelesaikan masalah pada PT Bogasari yang akan dijelaskan oleh rekan saya Wardatullah Ilya dan IPM 2140. Akan melanjutkan yaitu mengenai pengaplikasian pada software Vensim. Nah, langkah yang pertama kita buka software Vensim, kemudian klik new model, kemudian initial time-nya kita pilih yaitu 2023, kemudian final time-nya yaitu 2028. Nah, untuk units for time kita pilih tahun, kemudian oke. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat causal loop diagram, yaitu yang pertama kita klik variabel,
Nah, di sini pada studi kasus kami yaitu mengenai ketersediaan bahan baku tepung terigu. Nah, untuk variabelnya yaitu ada hasil panen, gandum, kemudian ada gagal panen, kemudian ada jumlah pemesanan, Nah, pada gagal panen yaitu terdapat kekurangan air, kemudian ada suhu dan iklim, dan hama. Nah, pada jumlah pemesanan yaitu terdapat peningkatan pemesanan, dan penurunan pemesanan. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan arrow. Kita klik arrow, kita hubungkan. Kemudian gagal panen kita hubungkan ke hasil panen, dan hasil panen kita hubungkan ke ketersediaan bahan baku. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik bagian, nah ini kita beri tanda plus. Penurunan kita beri tanda min. Kemudian kekurangan air. Nah, pada gagal panen kita beri tanda min. Dan pada ketersediaan kita beri tanda plus. Nah, ini kita hubungkan lagi jumlah pemesanan dengan ketersediaan bahan baku. Kita beri tanda plus.
Nah, kurang lebih pada causal diagram yaitu seperti ini. Nah, jangan lupa kita save terlebih dahulu dan kemudian kita lanjut ke stock flow diagram. Nah, selanjutnya di sini yaitu akan membuat stock flow diagram. Maka yang pertama kita klik level. Kemudian yaitu kita tambahkan jumlah permintaan, jumlah pemesanan. Kemudian yang kedua, ketersediaan bahan baku terigu. Nah, kita pilih rate, kemudian kita klik di sini, yaitu peningkatan pemesanan. Kemudian di sini kita klik penurunan pemesanan. Nah, pada ketersediaan bahan baku tepung terigu yaitu terdapat hasil panen gandum dan bakal panen gandum. Kemudian kita klik variabel, kita tambahkan di sini terdapat pemberian pestisida, kemudian ada lahan pertanian, dan yang ketiga ada pemberian pupuk. Kemudian pada gagal panen ada kekurangan air, kemudian ada hama, kemudian yang ketiga ada suhu dan iklim. Nah, kita hubungkan menggunakan row. Nah, kita tambahkan di sini yaitu ada presentase peningkatan. Dan ada kita klik yaitu 0,5, kemudian OK, presentase penurunan, kita pilih 0,9, kemudian OK, ada peningkatan pemesanan yaitu presentase peningkatan dikali dengan 1.500. Kemudian OK, juga sama, presentase penurunan dikali dengan 1.500. Selanjutnya pada jumlah pemesanan itu terdapat ini tanya kita pilih 3.000, kemudian OK, pemberian pupuk kita kalikan 0,3 dikali dengan 2.000, kemudian OK, pemberian pestisida kita pilih 0,2 dikali dengan 3.000, kemudian OK, ada lahan pertanian yaitu 0,5 dengan 3.000, kemudian OK, pada hasil panen gandum
kita tambahkan semua, ada lahan pertanian, ditambah dengan pemberian pestisida, ditambah dengan pemberian pupuk. Kemudian kita oke. Nah, pada suhu dan iklim, selanjutnya 0,8 kali dengan 300. Kemudian oke, ada kekurangan air, yaitu 0,6 dikali dengan 300. Kemudian ada hama, dan 0,4 dikali dengan 300. Oke. Nah, pada gagal panen, kita klik hama, ditambah dengan kekurangan air, ditambah dengan suhu dan iklim. Kemudian pada ketersediaan hasil panen. Nah, ini kita tambahkan, yaitu ada jumlah pemesanan, kita mengambil jumlah pemesanan. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu kemudian kita Ctrl A, kemudian kita klik simulate, ya. Kemudian jangan lupa Ctrl A lagi, kita pilih grab. Nah, yaitu terjadi peningkatan. Yang pertama ada pada 2023 terjadi penurunan hingga 2025, kemudian meningkat hingga 2028. Kemudian kita lihat tabelnya, apakah terdapat minus pada ketersediaan bahan baku. Nah, pada ketersediaan bahan baku pada tahun 2023 terdapat 3.000, kemudian 2024 2.160, 2025 1.920, 2026 2.280, 2027 3.240, dan yang terakhir 2028 4.800. Nah, setelah semua selesai, kita lanjut ke skenario 2. Nah, pada skenario 2 yang pertama yaitu kita mengganti pada presentase peningkatan. Kita ganti. Nah, ini kita ganti menjadi 0,8. Kemudian kita oke. Kemudian kita Ctrl A lagi. Kita klik simulate. Dan Ctrl A lagi, kita lihat grafisnya. Nah, terjadi penurunan pada 2023 hingga 2028. Kita lihat tabelnya, yaitu tidak terjadi min, tetapi pada 2028 terdapat 300 ketersediaan bahan baku. Kemudian kita lanjut ke skenario 3, yaitu mengganti presentase penurunan. Kita ganti menjadi 1,1. Kemudian kita oke, kemudian Ctrl A, simulate, yes, Ctrl A lagi, kemudian grab. Nah, ini terjadi penurunan hingga 2025. Kemudian pada 2025 meningkat hingga 2028. Kita lihat tabelnya, yaitu seperti ini. Nah, pada 2026 mengalami peningkatan dari 1.770 menjadi 1.830. Kita lanjut ke skenario yang terakhir, yaitu skenario 4, yaitu kita klik pemberian pestisida. Kita ubah menjadi 6.000. Kemudian oke, Ctrl A, simulate, kemudian klik ya. Ctrl A lagi, tapi di grab. Nah, ini terjadi peningkatan lagi pada 2024 ke 2025. Nah, pada 2024 yaitu ada 2.760, pada 2025 menjadi 2.970.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita membuat user interface. Langkah yang pertama, kita harus menghapus angka pada variabel-variabel. Nah, untuk selanjutnya kita buka yaitu view 2, kita klik new. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik IO object. Nah, kita klik output workbench. Kita klik jumlah pemesanan. Kita accept. Kemudian kita pilih ininya grabs. Kemudian kita OK. Nah, seperti ini. Kemudian lagi kita klik output workbench, kita pilih lagi persediaan bahan baku, kita accept, kemudian ininya kita pilih grabs. Oke. Yang ketiga, kita pilih output workbench, kita auxiliary, ada hasil panen, kita accept, kemudian kita pilih grabs. Nah, setelah itu kita pilih lagi di sini, yaitu kita pilih input slider, kemudian kita klik konstan. Kemudian yang pertama ada presentasi peningkatan, kita accept, kemudian 100, ininya 1, kemudian OK. Kedua, kita pilih konstan, kemudian ada presentasi penurunan, kita accept, kita OK. Nah, yang ketiga, kita pilih konstan, kemudian ada lahan pertanian, kita accept, kita klik lagi. Selanjutnya ada pemberian pestisida, kita accept, ininya kita pilih 100, ini kita pilih 1. Selanjutnya ada pemberian pupuk, kita accept, ininya 100, ininya 1, dan OK. Kemudian ada nama, kita accept, ini 1, kita OK. Selanjutnya ada kekurangan air, kita accept, ini 100, ini 1, dan OK. Nah, yang terakhir ada suhu dan iklim, accept, 100, 1, OK. Nah, untuk yang gagal kita pilih, kita taruh bawah. Nah, kurang lebih seperti ini, kita rapikan.
Nah, seperti ini, kemudian kita Ctrl A, kemudian klik Synthesize. Nah, kita klik ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini untuk user interface-nya seperti ini. Kita kembali ke view 1. Nah, akan jadi seperti ini. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.